welcome to IFJF Youth Sunday Service. How are you guys? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan bahagia karena sebentar lagi kita mau mulai Youth Online Service. Tapi sebelum itu kita mau siapin apa nih? Kita harus siapkan hati dan pikiran. So, enjoy Youth Service. I live out on the wild, heading afar for so long. But you show me better, and you kinda love. It's never the one I want. I'm lifting higher, higher. There's nothing that I'd rather do. A sweeter elevation of praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before. The kind of love that I cannot find on my own. I've seen a world, but I never been so sure. But I want your heart, girl. I just wanna be where you are, where you are. I just wanna be where you are. Like nothing I've seen, the world is of dreams that come close. I've never known better than living like this. I cannot resist your love. I'm lifting higher, higher. There's nothing I'd rather do. A sweet elevation of praises. There's no one I love more than you. I never knew love like this before. The kind of love that I cannot find on my own. I've seen the world, but I've never been so sure that I want your heart. Girl, I just wanna be where you are, where you are. I just wanna be where you are, where you are. I just wanna be where you are. And after all this time, with you by my side, can't imagine what it feel like on my own. And I've made up my heart, this love is all I got. You're the only one I know we're living for. I should have lived patience, of praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before. The kind of love that I can know on my own. I've seen the world, but I've never been so sure. But I want your heart, girl. I just wanna
Hatiku hancur dan berseru dengan segenap nafasku memuji.
Happy Sunday guys. Yuk sebelum kita mau dengerin sermon hari ini, Cisanti ajak kita semua untuk berdoa dulu ya. Let's pray. Thank you Jesus buat hari ini Tuhan. Terima kasih karena masih ada kesehatan, kekuatan Tuhan. Berkat-berkat-Mu yang masih kami boleh nikmati hingga hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan lebih lagi Tuhan mau mengenal Engkau yang berbicara, Engkau yang bekerja Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Supaya benih yang ditabur di dalam setiap hati kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo semuanya. Hari ini Cisanti akan berbicara tentang Let God Be God. Apa sih maksudnya? Let God be God. Kita tahu Tuhan itu Tuhan. Terus kenapa harus membiarkan Tuhan menjadi Tuhan? Apa alasannya? Oke, yang pertama. Nah, pertanyaan untuk setiap kita coba direnungkan baik-baik, dipikirkan baik-baik ya. Kita ini apakah familiar dengan Tuhan atau kita familiar dengan kata Tuhan? Cisanti ulangi ya. Kita sebagai manusia, apakah kita familiar dengan Tuhan atau kita familiar dengan kata Tuhan? Maksudnya gimana? Apakah kalian kenal Tuhan secara pribadi atau kalian cuma familiar dengan ada seseorang dengan namanya Tuhan gitu loh. Apakah kalian punya pengalaman pribadi dengan Tuhan atau kalian cuma sekedar mengenal Tuhan dalam sebuah kata? Itu yang Cisanti tanyakan. Coba direnungkan baik-baik. Oke, Cisanti bantu ya. Mungkin kalian bingung, ini gimana ya? Maksudnya Tuhan, kata Tuhan. Masih bingung Cisanti, gimana caranya? Pertanyaan berikutnya ya. If something bad happen in your life, mana dulu yang lebih kalian lakukan? Kalian datang kepada Tuhan untuk berdoa atau kalian sibuk berusaha mencari solusi sendiri? Pertanyaan pertama, if something bad happen in your life, mana yang lebih dulu kalian lakukan? Kalian datang sama Tuhan, Tuhan minta tolong, aku lagi ngalamin ini. Ada kejadian seperti ini nih Tuhan. Minta tolong dong, bantu aku, karena aku nggak bisa. Atau yang pertama kali kalian lakukan adalah kalian sibuk, oh ada seperti ini. Aku harus ngapain nih? Aku harus kayaknya ngontak si A, kontak si B, bilang papa, bilang mama. Ya kan, cari pertolongan sendiri, berusaha sendiri, tapi nggak datang sama Tuhan dulu nih, ya kan? Contohnya misalkan kalian di jalan, nggak sengaja tabrakan lah atau kecelakaan lah, ya kan? Aduh, kalian panik ya kan, telepon sana, telepon sini, atau kalian berdoa, aduh Tuhan, gimana nih? Atau mungkin kalian yang belum ngendarain motor atau belum ngendarain mobil ya kan ke sekolah, mungkin di sekolah berantem sama temen ya kan, dicurangin temen atau ada masalah sama pertemanan kalian, apa yang kalian lakukan? Kalian doa sama Tuhan, Tuhan aku punya teman, tapi aku ngalamin ini Tuhan, aku udah baik tapi dia masih bersikap seperti ini sama aku, ini gimana Tuhan? Atau kalian, ini kok seperti ini ya, atau aku jahatin aja sekalian ya, atau aku harus seperti apa ya, cari solusi sendiri ya kan, instead kalian berdoa dulu. Yang berikutnya, ketika ada yang sangat mengganggu kalian, apa yang terjadi? Jadi ada satu kejadian yang kalian sampai kepikiran banget, aku nggak tahu nih harus ngapain, ya kan, sampai mengganggu sehari-hari. Lagi makan, keinget. Mau tidur, keinget. Lagi jalan-jalan sama teman, keinget. Jadi sangat mengganggu. Apa yang terjadi? Kalian lebih khawatir akan hal-hal buruk yang akan terjadi atau kalian bisa tetap tenang dan damai karena yakin bahwa penyertaan Tuhan itu pasti ada. Nah, dari dua pertanyaan tadi, Cisanti rasa kalian sudah mulai bisa menganalisa kalian ini mengenal Tuhan atau cuma sekedar kata Tuhan. Oke, setiap manusia hidup itu pasti ada masalah. Gak mungkin manusia itu hidup gak ada masalah ya. Kalau kalian hidup gak ada masalah, Cisanti mau
tahu kalian boleh kontak Cik Santi dan Cik Santi mau berguru sama kalian ya guys. Gimana sih caranya supaya hidup tuh gak ada masalah? Gimana sih caranya supaya hidup tuh happy-happy aja, yang terjadi hal-hal baik bukan hal buruk, yang terjadi itu hal-hal yang kita harapkan, bisa beli apa yang kita mau, bisa terjadi apa yang kita mau, bisa punya pacar yang pengen kita mau, bisa punya uang yang kita mau, semua yang kita mau bisa terjadi, nggak ada masalah, semuanya bisa terjadi, can happen. Tolong kasih tahu. Nanti pengen belajar sama kalian. Karena kita tahu setiap manusia itu pasti ada masalah. Entah itu masalah kecil, besar, atau sedang, itu semua relatif, tergantung setiap orang. Tapi yang pasti itu setiap orang pasti ada masalah. Karena setiap manusia pasti berinteraksi dengan orang lain. Setiap manusia pasti do something. Dan di dalam semua pergerakan sosial itulah terjadi gesekan, terjadi bentrokan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi hal-hal yang kita nggak suka tapi kita harus hadapin, terjadi hal-hal yang kita benci, kita nggak senang banget tapi mau nggak mau itu di depan kita, and kita harus hadapin itu, nggak bisa kemana-mana, kita mau kabur ke sana ke sini, at the end kita pasti akan hadapi masalah tersebut. Dan melalui masalah tersebut kita pasti tentu berpikir, ya kan? Setiap manusia punya otak, Tuhan kasih pemikiran, Tuhan kasih otak untuk berpikir, ya kan? Kita berpikir gimana ya caranya ya? Kita berpikir lagi gimana ya caranya ya? Ini kalau temanku punya masalah ini, baiknya nolonginnya gimana ya? Ini kok uang jajanku dipotong sama mama karena nilaiku jelek, ini gimana caranya ya supaya uang jajanku bisa balik lagi ya? Temanku itu habis healing ke Bali ya kan, jalan-jalan, gimana caranya ya supaya aku juga bisa ikut jalan-jalan ke sana, atau ya banyak hal yang kita pengen, masalah yang kita hadapi ya kan, kita berpikir ya kan. Tapi tahukah kita perbedaan antara berpikir dengan overthinking? Perbedaan antara thinking dengan overthinking. Mungkin selama ini kita berpikir, aku ini cuma berpikir. Aku ini berpikir cari solusi, betul kan? Kan Tuhan kasih kita akal budi, Tuhan tuh kasih kita otak buat mikir. Tuhan tuh nggak nyuruh kita malas-malasan berdiam diri, ya kan? Aku ini berpikir loh, Ci. Aku berpikir loh, Mama, Papa. Aku berpikir, Koko, aku berpikir. Ya kan? Seringkali kita berpikir. Tapi tahukah kita perbedaan antara thinking dengan overthinking? Thinking ya, mungkin titik, bukan mungkin. Kalau orang berpikir, titik kita ibarat saja ada di sebelah sini, titik A. Kemudian kita untuk menyelesaikan masalah kita ada di sini, permasalahannya titik B. Kita berusaha menuju ke titik B. Ini kita berpikir ya, thinking. Dari A ke B, kita jalan untuk menyelesaikan. Tapi overthinking, titik A-nya di sini, B-nya di sini, lalu untuk menuju ke B, kita nih bingung ke sini, ke kanan, ke kiri, balik ke belakang, maju ke depan, mundur lagi, ke kanan, ke kiri, terus kita muter, dan entah itu muternya sampai kapan, baru sampai ke titik B. Ya, itu perbedaan antara thinking sama overthinking. Kelihatannya kita nih berpikir, tapi sometimes secara nggak sadar, kita ini overthinking. Why? Kok bisa? Karena ketika kita overthinking, kita akan mengalami hal-hal yang tidak normal. Bukan tidak normal ya, yang beda dari biasanya. Biasanya nih ya, mungkin kita makan tinggal makan, tidur tinggal tidur, ya kan? Tapi karena kita overthinking, kita jadi mau makan kepikiran, mau tidur kepikiran. Karena mungkin masalah atau hal-hal yang kita hadapi menurut kita ini cukup berat, cukup mengganggu, bahkan membuat kita ketakutan mungkin. Mungkin ini hal-hal yang sangat privacy and you don't know, nggak tahu harus ngasih tahu ke siapa, harus cerita ke siapa, dan kamu cuma bisa keep itu untuk dirimu sendiri. That's why kamu terus berpikir and then overthinking and then mengganggu seluruh kehidupan kita. Cik Santi bantu lagi ya, kasih indikatornya apakah kita think or overthinking. Pertama, ketika kita sudah mulai gelisah, itu sangat gelisah, mengganggu gelisah, itu berarti kita sudah masuk di
overthinking. Kedua, susah tidur. Apakah kalian kadang susah tidur karena kepikiran, aduh, aku sebel banget, aku jengkel banget mungkin ya. Atau aku nggak tahu harus ngapain ya kan. Tapi kalian di kasur, sudah waktunya tidur, kalian cuma kanan, kiri, kalian nggak bisa tidur. Atau yang ketiga, kalian jadi super sensitif. Diajak omong sedikit aja mudah tersinggung. Kenapa sih harus tanya-tanya ini? Ya kan? Padahal biasanya ditanya itu juga nggak apa-apa, nggak marah, easy going aja. Tapi sometimes karena kita lagi overthinking, diajak bercanda sedikit aja, kok kayak gitu sih bercandanya? Nggak sopan, nggak etis, gini-gini. Nah, padahal biasanya juga nggak apa-apa, cuma ayo berangkat, mungkin ya kalau diajak pergi, cuma dipukul tek ya kan. Harusnya nggak ada masalah, tapi kalau kita lagi sensitif ya kan, dipukul gini aja, yuk berangkat kita. Kok pukul-pukul sih? Kenapa sih harus pegang-pegang? Nah, bisa jadi karena kita sendiri sedang pusing dengan kepala kita sendiri, kita sedang overwhelmed dengan apa yang ada di pikiran kita sendiri. That's why kita jadi orang yang sensitif ya. Berikutnya, mudah emosi. Nah, sensitif itu satu paket sama mudah emosi. Karena nggak jadi hal-hal yang nggak normal. Biasanya kita seperti itu nggak masalah, tapi karena ada yang kita pikirkan, itu menjadi masalah baru di dalam kehidupan kita. Akhirnya emosi nggak stabil. Ketika emosi nggak stabil, apa yang terjadi? Ya udah, kalau emosi nggak stabil, ya jangan tanya apa yang terjadi. Banyak hal bisa terjadi. Marah-marah, ya kan? Kalau marahnya tinggi bisa sampai banting-banting. Atau jadi keluar kata-kata yang tidak perlu, ya kan? Kata-kata tidak perlu itu misalnya kayak mulai ngumpat, ya kan? Mulai ngatain orang lain dengan hal yang negatif, ya kan? Kalian kasih negatif vibes kalau Coach Jacob bilang minggu kemarin ke orang lain, because ada something wrong dengan diri kita, and then kita kayak berusaha orang lain itu jadi ikut something wrong. Padahal kita nggak bermaksud seperti itu, karena kita nggak beres sama diri kita sendiri. Nah, overthinking itu gimana sih, Cik? Maksudnya gimana? Overthinking itu adalah kita worry too much. Ketika kita worry too much, disitulah kita sudah bisa dikatakan kita ini overthinking. Terlalu worry, terlalu khawatir, seakan-akan ini benar-benar mau kiamat ya mungkin ya. Seakan-akan aku nggak bisa kalau ini nggak selesai, aku bisa gila, atau aku benar-benar nggak tahu apa yang benar-benar membuat kalian ini benar-benar ketakutan, kebingungan, kalian nggak ngerti harus ngapain. Nah, ini hal yang kalian harus hati-hati ketika kalian mulai overthinking. Karena overthinking seems look like it's okay, normal gitu. Kayak setiap orang pasti akan mengalami season itu. Yes, setiap orang pasti akan mengalami season tersebut. Tapi stay di season tersebut itu akan membuat kalian menjadi down. Your life is gonna down. Karena overthinking tersebut kalau dibiarkan terus akan mengganggu. Contohnya ya, kalau overthinking yang berlanjut, kalian bisa punya anxiety, kalian bisa punya mental health disorder. Sekarang waktu lagi pandemik ini kan orang benar-benar, kalau kalian lihat di sosial media, banyak orang yang mengkampanyekan mental health ya kan. Pandemik ini membuat mental health kita rusak ya kan. Mental health disorder. Kenapa? Overthinking. Contoh pandemi, semua orang karena pandemi banyak perusahaan-perusahaan kolaps, banyak hal-hal yang di luar dugaan, banyak sekali problem-problem yang muncul karena pandemi, and then mental health ya kan, disorder, lalu stres ya kan, depresi, PTSD, OCD, banyak dan masih banyak hal yang lainnya, banyak sekali yang bisa terjadi ketika kita worry too much, banyak sekali yang bisa terjadi ketika kita overthinking. Nah, satu hal lagi yang perlu kalian tahu, overthinking is the biggest cause of unhappiness. Jadi, ketika kita overthinking itu adalah penyebab terbesar kita menjadi nggak bahagia. Apa sih yang orang cari dalam kehidupan ini? Bahagia. Setiap orang kalau ditanya, kenapa sih orang pengen punya banyak uang? Oh, karena supaya bahagia. Oh, kenapa sih orang pengen punya pacar yang cakep atau istri yang suami? Pacar yang cakep ya kan, cewek cowok yang cakep. Kenapa?
Karena semua orang ingin happy, ingin bahagia, ingin membahagiakan diri sendiri. Tetapi ketika kita overthinking, itu adalah penyebab terbesar kita menjadi tidak bahagia. Karena apa? Kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Ya kan? Tuhan kasih nih, mama bikinin kita, ya kan, misalnya sarapan. Ya kan? Omelet yang enak, ya kan? Dibuat dengan cinta, ya kan? Telurnya telur omega 3, ya kan? Bayangkan, ya. Punya gizi yang sangat bagus. Tapi pikiran kita, aku nggak mau. Aku pengennya omelet yang di resto-resto, yang di luar, yang di kafe, yang nongkrong, yang bisa foto-foto upload di media sosial, ya kan? Kita nggak bersyukur. Padahal yang di resto-resto itu mungkin bisa jadi telur biasa. Yang mamahmu bikin itu penuh dengan gizi, ya kan? Yang baik untuk kebaikan kita, untuk kesehatan kita. Tapi kita justru fokus dengan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Itulah yang membuat kita nggak bahagia. Lalu berikutnya, overthinking is no joke. It slowly kills the person from within. Jadi overthinking itu bukan sekedar bercandaan ya. Dia bisa dengan pelan-pelan, dia masuk ke dalam tubuh kita, merusak kita dari dalam. Apa yang dia rusak? Pikiran kita. Dia obrak-abrik pikiran kita, dia bikin berantakan pikiran kita. Setelah dia bikin berantakan pikiran kita, dia turun. Dia berantakin hati kita. Dia berantakin, ya kan, sampai seberantak-berantakannya. Lalu akhirnya dari hati itulah keluar. Kelakuan kita, sikap kita, semuanya jadi benar-benar berantakan karena kita sudah kacau balau, karena pikiran kita udah nggak karu-karuan. Lalu yang berikutnya, overthinking, the art of creating problems that don't exist. Jadi sebenarnya dengan kita overthinking, kita ini justru nambah masalah baru di dalam kehidupan kita. Udah ada masalah A, B, C, D, E ini ya. Sampai Z, sampai AA, sampai ZA, entahlah apa itu. Lalu nambah lagi masalahnya. Karena kita overthinking, harusnya nggak ada masalah, jadi ada masalah ya. Contohnya tadi, omelet, ya kan? Udah dibikinin mama, kita nggak mau makan, akhirnya jadi ribut kan sama mama, yang awalnya sama mama nggak kenapa-kenapa. Kenapa? Karena nggak bersyukur. Karena dengan kita terlalu memikirkan hal-hal yang lain, problem kita, harapan kita yang nggak tercapai, itu membuat kita nggak bisa bersyukur, justru membuat problem yang baru. Kita mau ke Alkitab ya, dari tadi kita cuma ngomongin teori dari dunia, ya kan, fakta-fakta dunia. Kita mau ke back to Bible, ya. Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja jalan pada jalan hidupnya? Karena kekhawatiran, apakah kita bisa menambah umur kita? Nggak bisa. Dengan kekhawatiran, nggak menambah apapun, tidak memberikan benefit apapun, justru membuat kerugian yang cukup parah, cukup dalam kehidupan kita. Sama sekali tidak ada faedahnya ketika kita khawatir. Nah, ini ada simple flow chart, ya kan? Kalian bisa lihat. Di simple flow chart ini, pertanyaan paling atas, do you have a problem in your life? Ya kan? Jawabannya yes and no. Ketika kita jawab yes, can you do something about it? Bisa yes, bisa no. Ada hal-hal yang kita bisa do something. Kita bisa cari jalan keluarnya, kita bisa cari solusinya. Tapi ya sometimes kita harus realize bahwa ada hal-hal yang memang di luar kontrol kita, di luar kuasa kita, yang kita nggak bisa lakuin apapun. Karena memang itu ada di luar kekuasaan kita. Lalu untuk jawaban, do you have a problem in your life? Kalau jawaban kita no, jawabannya then don't worry. Waktu kita bisa ngelakuin sesuatu juga terhadap masalah kita, mau kita bisa atau nggak bisa, ujungnya tetap sama. Then don't worry. Jangan khawatir. Why? Kenapa jangan khawatir? Tadi Alkitab ngomong,
Gak ada benefitnya dengan kita khawatir. Dan yang terpenting, we have God. G-O-D. Kita punya Tuhan. Balik lagi ke pertanyaan pertama. Apakah kita mengenal Tuhan atau yang kita kenal itu hanya sekedar kata bertuliskan Tuhan? Balik lagi, mana sih yang kita kenal Tuhannya atau cuma sekedar ya I'm born as Christian so I believe in Jesus Christ, that's it, ya kan? Tapi kamu nggak tahu siapa itu Yesus, nggak kenal itu siapa Tuhan. Filipi 4 ayat 6 berkata, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Jadi, jangan khawatir tentang apapun, jangan worry tentang apapun, tapi di dalam segala sesuatu berdoalah, memohonlah dengan ucapan syukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Mintanya sama siapa? Sama Tuhan. Yes, kamu punya parents. Ya, kamu punya best friend ya. Ya, kita punya teman-teman yang kita kira kita anggap bisa menolong kita. Bukan kita kira, kita yakin pasti bahwa mereka pasti tolong kita karena mereka my true friend, teman sejati. Ya, I know ya. Tapi jangan lupa pertama kali yang harus kita datangi waktu kayak masalah begitu berat, hidup begitu rasanya kok susah, ini ulangan kenapa susah sekali, ini guru kenapa galak banget, ini kenapa mamaku marah-marah, ini kenapa papaku kok marah-marah, waktu anything, apapun, gak ada hal yang terlalu kecil atau terlalu besar yang gak bisa Tuhan lakukan dalam hidupmu. Tapi yang Tuhan minta apa? Datang sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Tuhan kan harusnya tahu, gak perlu aku ngomong. Tuhan tuh harusnya tahu. Iya, Tuhan tahu, tapi Tuhan mau kita ngomong sama dia. Tuhan, aku lagi ngerasain ini loh. Sakit banget Tuhan, ya ampun hatiku. Ya, misalnya kalian curhat aja, kalau kalian curhat sama teman-teman kalian. Ya ampun Tuhan, ini rasanya luar biasa Tuhan, sakitnya gak main-main. Ini bete-nya tuh Tuhan rasanya gak main-main. Jengkelnya tuh rasanya jengkel banget loh Tuhan. Gak cuma jengkel, tapi jengkel banget ya kan. Bilang sama Tuhan. Dalam doa dan permohonan yang pertama. Minta sama Tuhan. Kebutuhan kita, keinginan kita, harapan kita. Semuanya. In everything. Tanpa ada pengecualian. Minta sesuatu sama Tuhan. Ya kan. Tuhan bukan Allah yang jauh. Tuhan itu Allah yang dekat banget. Nah, untuk kita tahu seberapa dekat kita sama Tuhan, ya datang sama Tuhan. Minta, Tuhan aku pengen merasakan kehadiran-Mu. Aku pengen Tuhan, aku nih tahu pasti bahwa Engkau tuh bersamaku, menolong aku, menjaga aku. Tuhan aku punya kebutuhan ini, aku punya keinginan ini, aku punya harapan ini. Help me Lord, bantu aku. Minta kekuatan sama Tuhan. Doa dan permohonan kepada Tuhan. Berikutnya, ucapan syukur. Jangan lupa dalam doa dan permohonan, jangan lupa juga berikan ucapan syukur. Ucapan syukur adalah ungkapan rasa berterima kasih kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita berbagai anugerah dan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Ya, rasa berterima kasih. Kalau kita dikasih sesuatu, we say apa? Thank you. Thank you, ya kan? Kita dapat sesuatu, kita bilang thank you. Sama manusia aja kita tahu kita ngomong thank you. Kenapa sama Tuhan kita nggak pernah bersyukur? Itu parah ya. Jadi ini hal sederhana yang Cisanti pengen kita belajar hari ini. Kita aja secara manusia tahu ngomong thank you sama sesama manusia. Tapi kita bukan selalu ya, sering kali lupa ngomong thank you sama Tuhan. Buat kesehatan kita, makanannya boleh kita makan, sepatu yang boleh kita pakai, masih bisa sekolah, ya kan? Masih bisa jajan, masih bisa hang out sama teman-teman, masih bisa punya hal-hal yang kita butuhkan untuk sekolah, untuk makan, untuk pergi. Itu semua berkat Tuhan. Di mana lagi? Dari siapa lagi? Ya, lewat orang tua kita, yes. Tapi itu semua merupakan anugerah yang Tuhan kasih.
Jadi jangan lupa untuk selalu mengucap syukur. Mengucap syukur, mengucap syukur, diulang-ulang terus. Aku mengucap syukur Tuhan. Aku mengucap syukur. Aku berterima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you for everything. Thank you so much Tuhan. Jangan lupa untuk berkata terima kasih sama Tuhan. Oke, sebelum Cisanti akhiri, Cisanti mau ingetin sekali lagi. Dengan selalu overthinking, sebenarnya kita menunjukkan bahwa kita ini tidak mempercayai bahwa Tuhan kita ini itu berkuasa. Why? Kok bisa, Ci? Dengan overthinking kita nggak nunjukin Tuhan yang berkuasa. Kok bisa? Bisa. Karena kita fokus sama kekuatan kita. Aku bisa melakukan apa ya? Aku bisa kontak siapa ya? Aku bisa berbuat apa ya? Selalu soal aku bisa apa? Aku, me, I. Jadi yang berkuasa siapa? Kita. Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi dengan kita berdoa, kita mengakui bahwa ada seseorang yang lebih berkuasa, yang berkuasa atas segala sesuatu, yaitu siapa? Tuhan. Ya kan? Jadi, tetap do your best dan biarkan let God do the rest. Do your best, let God do the rest. Kita tetap harus berusaha dong semaksimal mungkin yang kita bisa. Bukan berarti terus kita duduk, Tuhan aku udah minta tolong ya, jadi tolongi aku sekarang mau santai, ya kan? Gak bisa, kita tetap berusaha. Tapi beda lagi nih, yang berusaha nggak cuma kita, yang berusaha Tuhan. Dan kita tahu ketika Tuhan bekerja, nggak ada yang bisa menghentikannya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Cisanti ulang ya. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan itu gimana sih? Oke, mengandalkan ini kita berharap. Bukan hanya sekedar berharap, tapi kita minta tolong dengan sungguh-sungguh. Kamu ya, tolongin aku ya, please. Mengandalkan itu seperti itu loh. Kayak kita memohon-mohon, oke kamu bantu aku ya, tolong aku ya. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi bukan lagi me, tapi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, Cisanti nggak tahu. Karena setiap orang punya story-nya masing-masing. Tidak ada hal yang lebih susah atau hal lebih mudah. Tidak ada masalah yang lebih keren atau lebih cupu. Problem is problem ya. Jangan bilang, oh problemku cuma gini-gini aja kok sih. Oke, kalau problemmu cuma gini-gini aja. Tapi apakah itu sangat mengganggu kamu? Apakah itu benar-benar membuat hatimu jadi gelisah, kamu jadi nggak tenang? Kalau iya, berarti tetap harus dibereskan. Gimana cara beresinnya? Datang sama Tuhan. Dalam doa dan permohonan. Serta ucapan syukur. Andalkan Tuhan. Let God be God. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan atas hidupmu. Bukan kita, tapi biarlah Tuhan menjadi Tuhan atas perjalanan hidupmu. Gak cuma sekarang, tapi terus sepanjang kehidupan kita, biarlah Tuhan yang menjadi Tuhan dalam hidupmu. Bukan keinginan kita, bukan harapan kita, bahkan bukan kekuatan kita. Tapi biarlah Tuhan yang menjadi Tuhan di dalam kehidupanmu. In everything, in every area. Oke, let's pray. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang besar Tuhan. Tuhan yang sanggup untuk mengalahkan segala sesuatu Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat Tuhan dalam segala sesuatu. Saat ini Tuhan, kami mau mengangkat setiap problem yang ada dalam kehidupan kami. Setiap harapan yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Yang mungkin orang lain nggak tahu.
Papa mama nggak tahu, saudara nggak tahu, teman-teman nggak tahu. Yang mungkin cuma kami sendiri Tuhan yang tahu di dalam hati. Tapi hari ini kami mau cerita sama kamu Tuhan. Kami mau ngomong Tuhan, kami mau berdoa Tuhan sama Engkau. Bekerjalah Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Bekerjalah Tuhan setiap doa dan permohonan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang maha tahu dan Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkannya. Dan ajar kami Tuhan untuk bisa mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Setiap nafas yang boleh kami hirup Tuhan, setiap makanan yang boleh kami makan, setiap berkat-berkat yang lain Tuhan yang masih kami boleh miliki hingga hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Kami minta ampun kalau selama ini kami berfokus hanya kepada diri sendiri. Kami berfokus kepada kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami berfokus kepada pikiran kami sendiri Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan mulai hari ini Tuhan, Engkau menjadi Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Engkau menjadi Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Dalam segala sesuatu Tuhan. Dalam setiap area dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bye-bye. Hai everyone, kembali lagi sama kita berdua di sini. Nah, sekarang kita mau kasih kalian beberapa announcement nih. Untuk kalian yang baru, jangan lupa untuk join iCare. Nah, di akhir itu biasanya kita ngapain aja ya? Kita bisa hangout, sharing, makan-makan, curhat, dan lain-lain. Nah, buat kalian yang tertarik untuk ikut iCare, kalian bisa daftar ke Cisamanta atau DM di Instagram kita @fcfsemarang_youth. Buat kalian yang ada di rumah, aku mau ngingetin untuk tetap kasih persembahan. Caranya kalian bisa transfer melalui nomor rekening yang ada di description box. Nah, jangan lupa ya guys, karena kita nih masih di rumah aja, tetap nonton AFCF Online Service setiap hari Minggu jam 10 pagi di YouTube channel AFCF Youth Semarang. Ajak teman-teman kalian juga ya. Announcement yang terakhir yaitu kita mau congratulate untuk kalian yang udah dibaptis. Selamat lahir baru. And I think that's all from us. Have a blessed Sunday and see See you next week. You lead the way, got your right beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything, one and more. Maybe I ain't really know what living is. Is it love? If it was, am I living it? Do I live in it? So astounding. Love is an ocean, you can drown me. The sweet embrace, the lovely taste, I taste and see. I'm under grace, the place to be. It means I'll never need an umbrella. I'm cool in the cold, in the hot weather. Whether or never I ever understand, I'm a man in the hands of great plans. I stand with faith there in a life I never known to touch. And still outside my clutch, but I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? Live to no end. This is living. The life I've been given's a gift. If I'm a living, I'ma live it to death. So what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? And live to no end. This is living. The life I've been given's a gift. If I'm a living, I'ma live it to death. Living Yeah. now.